Oke. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar radio juga sahabat SOS dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program Sahabat Dokter di program kesayangan kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dan besar harapan kami semua dalam keadaan sukacita, sehat jasmani dan rohani. Kembali lagi saya memperkenalkan diri, saya Maria Ika sebagai host di acara SOS Sahabat Dokter yang akan menemani Bapak Ibu pada hari ini selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan hari ini kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut anak. Ya. Sangat pentingkah kesehatan gigi dan mulut anak? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kesehatan gigi dan mulut anak? Kita akan dengarkan penjelasan dari ahlinya yang berkompeten dan saat ini sudah hadir bersama kita. Di sini seorang narasumber dari Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta dan Rumah Sakit Siloam Lipo Village Tangerang, yaitu Dr. Gigi Susanti Aryani, spesialis kesehatan gigi dan anak. Tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan sambut narasumber kita karena ini sudah kita nanti dari Sabtu yang lalu ya. Maria sudah sharekan bahwa Dr. Susanti ini yang akan menjelaskan semuanya dari part 1 juga di part 2 nanti. Kita sambut narasumber kita Dr. Gigi Susanti. Shalom dokter. Shalom. Ya, terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita semua. Dan saya persilakan langsung saja untuk waktu dan tempat kepada Dr. Susanti menyampaikan materi pada event kali ini. Silakan dokter. Terima kasih Maria. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada SOS yang sudah mengundang saya sebagai pembicara di acara radio tentang kesehatan SOS. Pada hari ini saya akan membawakan materi tentang mengapa kesehatan gigi dan anak itu penting. Saya akan share screen. Ya, mengapa kesehatan gigi dan mulut anak itu penting? Kebanyakan orang menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut anak itu adalah tidak penting. Banyak orang mengatakan, toh gigi itu nanti akan ganti gitu ya. Marilah kita lihat, di sini saya akan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2018 yang dilakukan oleh PDGI untuk Departemen Kesehatan di Indonesia, alangkah menyedihkan, ternyata 93% anak usia dini, yaitu 5-6 tahun, mengalami gigi berlubang. Sangat menyedihkan bukan? 93%, jadi hampir semua anak di Indonesia giginya berlubang. Mengapa? Penyebabnya adalah karena pemberian susu pada waktu tidur, makan makanan yang tinggi gula, ya, lalu kurang kesadaran orang tua untuk mengajarkan anaknya menyikat gigi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya kesehatan gigi dan mulut anak ini tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab anaknya kah yang harus menyikat gigi sendiri? Pengasuh anak, neni atau kakek nenek yang dititipkan anak? Sebetulnya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua. Biar bagaimanapun anak adalah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua. Maka kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan anak seluruhnya, termasuk kesehatan giginya. Karena jika tidak dilakukan dengan baik, terutama menyikat gigi, menjaga pola makan, nah, itu akan menyebabkan giginya rusak. Saya akan jelaskan satu persatu nanti. Apa yang dimaksud dengan gigi dan mulut sehat? Gigi dan mulut sehat adalah gigi yang keadaan gigi dan mulut tentunya yang tidak ada penyakit. Penyakitnya apa saja sih yang ada di dalam gigi dan mulut? Selain gigi berlubang, tentu ada yang disebut sariawan. Lalu ada radang gusi ya. Lalu juga ada radang jaringan penyangga gigi.
Ya, selain itu ada penyakit-penyakit lain seperti kadang-kadang ada kista, ada seperti tumor, tapi itu jarang ya. Yang umum adalah paling sering adalah gigi berlubang atau yang nama kerennya adalah karies gigi. Ya, jadi kalau mendengar orang berbicara apa sih itu karies? Karies adalah lubang pada gigi. Selain itu juga tadi saya bilang ada radang gusi dan radang jaringan penyangga gigi. Ya, lalu juga ada sariawan. Nah, gigi dan mulut yang sehat selain tidak ada penyakit adalah kondisinya bersih. Ini bersih bolak-balik saya tekankan harus bersih. Bersih ini dengan tanda kutip ya, bersih-bersih yang baik. Bersih yang seperti apa nanti mungkin akan saya jelaskan mungkin sambil berjalan ya, sambil menjelaskan yang lain. Lalu juga gigi dan mulut itu bisa berfungsi dengan baik. Ya, mungkin selama ini kita tahu gigi itu cuma ya buat ngunyah makanan lah gitu ya. Ini tadi saya jelaskan bahwa penyakit gigi dan mulut ada dua, yaitu yang mengenai jaringan keras gigi, yaitu tentu giginya, gigi berlubang tadi, atau kalau misalnya patah atau cedera. Lalu juga yang di jaringan lunak tadi, sariawan, radang gusi, dan radang jaringan penyangga gigi atau nama kerennya radang jaringan periodontal. Ya. Sebelumnya, marilah kita mengenal bagian-bagian dari gigi. Kita mau membahas masalah gigi berlubang dulu ya, yang penyakit pada jaringan keras gigi. Nah, gigi itu ada lapisan-lapisannya. Sebetulnya gigi diciptakan oleh Tuhan menjadi bagian yang terkuat, paling kuat di seluruh tubuh kita. Lebih kuat dari tulang. Tapi kenapa dia bisa rusak? Ya, bisa rusak itu sebenarnya ulah kita sendiri. Ya, nanti saya akan ceritakan di belakang. Jadi kita membahas dulu bagian-bagian dari gigi. Gigi itu mempunyai berbagai lapisan. Ya, lapisan yang paling luar mungkin sering dengar adalah disebut email atau bahasa Inggrisnya enamel. Itu yang terlihat putih. Kalau kita buka mulut kelihatan putih itu adalah email. Ya, lalu di bawahnya ada lapisan yang disebut dentin. Yang disebut dentin. Ya, dentin itu di bawahnya email. Email adalah jaringan yang paling keras, dentin lebih lunak. Nah, di bawah dentin itu ada rongga di dalam gigi, di semua gigi yang disebut pulpa. Pulpa itu berisi pembuluh darah, ya, pembuluh darah dan syaraf. Jadi, kalau gigi berlubang masih di daerah email, mungkin belum terasa sakit. Di dentin mungkin mulai ngilu-ngilu. Makin mendekati ke pulpa, tentunya karena di situ ada syaraf, mulai terasa mengganggu. Biasanya bisa sakit dan kalau dibiarkan lama-lama bisa infeksi, bisa bengkak. Nah, gigi juga dibagi ada mahkota, yang disebut mahkota adalah yang terlihat di dalam mulut itu namanya mahkota semua atau crown. Lalu di batas antara gigi dengan gusi, kalau kita lihat yang kita sebut gum line ya, jadi yang seperti renda-renda itu kita sebut leher gigi. Di dalamnya tentu ada akar. Seperti pohon itu ada akar yang membuat gigi itu kokoh ada di dalam tulang rahang. Kalau akarnya terganggu, dia akan goyang. Ya, kalau dilihat di gambar, jadi yang disebut mahkota adalah ini yang putih, ya. Lalu ada leher gigi, akar gigi yang tertanam di dalam tulang. Di antara gigi dan tulang ada serabut jaringan lunak yang memegang gigi ke tulang, itu yang disebut jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi. Semuanya ini bisa terjadi kelainan kalau tidak bersih tadi. Ya. Oke. Lalu gigi manusia. Ini karena topiknya tentang kesehatan gigi anak, jadi saya menjelaskan bahwa ini mengulang mungkin pelajaran waktu SD ya, Bu Maria. Gigi manusia ada dua, yang disebut gigi susu atau gigi sulung, lalu ada yang disebut gigi dewasa atau gigi tetap. Ya, gigi susu atau gigi sulung itu jumlahnya 22, lalu gigi dewasa jumlahnya 32. Jadi sesuai dengan tumbuh kembang anak, rahangnya makin besar, giginya tentu tambah banyak, di belakangnya bertambah. Ya. Pada fase pergantian gigi, di mana ada gigi susu dan gigi dewasa, disebut fase gigi bercampur atau mixed dentition. Ya, jadi gigi susu itu pertama kali tumbuh adalah gigi depan bawah, biasanya 2 gigi depan bawah, itu pada sekitar usia 6 bulan. Bayi umur 6 bulan sudah mulai tumbuh. Dan gigi susu ini semua dibentuk pada saat ibu hamil. Jadi,
jika pada saat kehamilan terjadi gangguan, misalnya ibunya sakit, lalu feedingnya nggak bisa makan dengan baik, nah itu akan mempengaruhi pembentukan gigi ini, termasuk struktur giginya. Ya, setelah gigi depan bawah tumbuh, biasanya gigi depan atas dua, tapi ini adalah yang seharusnya seperti itu. Kadang-kadang ada penyimpangan, ya, ada penyimpangan. Jadi akhirnya nanti ada gigi seri atas bawah 4, gigi seri atas 4, lalu ada gigi geraham susu, ada 2 di masing-masing sisi, lalu gigi taring 1 di masing-masing sisi. Jadi gigi itu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Tentu fungsinya beda-beda. Gigi seri adalah untuk memotong makanan, menggigit makanan. Ya, jadi kalau kita nggak punya gigi depan, kita mau makan bakmi, mutusinnya pasti nggak bisa. Makan kuaci nggak bisa, gitu ya. Gigit kerupuk nggak bisa, gitu ya. Jadi kalau gigi depan nggak ada, karena itu fungsinya untuk menggigit makanan. Kalau gigi geraham, fungsinya untuk mengunyah atau menggiling makanan. Jadi kalau gigi belakangnya ompong, ya susah ngunyah makanannya, nggak bisa halus karena dia harus menumbuk makanan seperti ini, ya, seperti itu kayak ngulek makanan. Sedangkan gigi taring itu untuk mengoyak makanan, ya. Jadi kalau kayak daging gitu dikoyaknya oleh gigi taring. Makanya kenapa kalau lihat gigi apa ya ikan hiu gitu ya, kayak gigi taring semua, juga gigi binatang buas juga giginya lebih tajam-tajam, ya. Nah, lalu gigi dewasa itu mulai tumbuh pada saat anak berusia sekitar 6 tahun. Saya sebut sekitar karena itu rata-rata di 6 tahun, tapi biasanya plus minus 2. Semua itu dari angka rata itu adalah plus minus 2. Jadi kadang-kadang ada yang umur 4 tahun sudah mulai goyang giginya, tumbuh gigi baru. Tapi ada yang delay sampai umur 7-8 tahun, itu masih tidak apa-apa. Ya, jadi terus nanti akan bergantian dari mulai gigi seri bawah, seri atas sesuai waktu dia tumbuh sampai akhirnya 20 gigi itu akan ganti semua pada sekitar usia 12. Balik lagi saya bicara adalah sekitar 12 tahun, artinya kalau yang cepat mungkin 10 tahun giginya sudah gigi dewasa semua. Sedangkan kalau yang lambat sampai 14 tahun mungkin masih punya gigi susu atau gigi bayi. Itu tidak apa-apa. Dan untuk gigi susu tadi, jadi kalau dilihat kadang-kadang ada yang tanya ke saya, kok umur 1 tahun giginya baru 2? Ya, selama tidak ada kelainan di orang tuanya, tidak ada riwayat di keluarga bahwa kurang jumlah giginya, itu tidak akan menjadi masalah. Ya, jadi tidak ada riwayat giginya kurang, karena gigi itu jumlahnya bisa kurang, bisa lebih. Ya, itu faktor keturunan. Tapi secara kesehatan tidak ada pengaruhnya ya, hanya masalah estetika. Nah, gigi bayi ini atau gigi susu ini akan lengkap di usia 2,5 sampai 3 tahun. Jika sampai usia 3 tahun jumlah giginya belum lengkap, nah itu akan menjadi pertanyaan kenapa. Ya, biasanya kita bisa lakukan X-ray untuk melihat benihnya ada atau tidak. Balik lagi ke gigi dewasa itu dibentuk sejak anak itu lahir. Jadi begitu anak itu lahir, gigi dewasa, benihnya mulai dibentuk. Jadi jika feeding anak atau pola makannya tidak baik di masa balita terutama, tentu saja akan mempengaruhi si gigi dewasa ini. Juga penyakit-penyakit yang terjadi pada anak. Jadi anaknya sering sekali demam tinggi, lalu pernah kena penyakit berat sampai masuk rumah sakit, tahu-tahu nanti pada saat dia ganti gigi, loh kok giginya kok nggak bagus ya, warnanya tidak seputih gigi yang lain gitu. Nah biasanya itu karena ada gangguan pada saat pembentukan. Ya. Nah tadi fungsi gigi untuk mengunyah makanan tentunya, yang gigi geraham tadi ya. Juga tadi saya bilang untuk mengoyak dan menggigit makanan. Yang tidak kalah penting adalah fungsi gigi untuk berbicara. Coba dibayangkan kalau nggak punya gigi, atau kita lihat orang yang ompong ya, orang mungkin lansia, kan ada lansia yang nggak punya gigi, biasanya bicaranya tidak jelas. Juga ada huruf-huruf tertentu yang menggunakan gigi, kita bilang huruf dental. Mungkin nanti saya akan bahas satu persatu biar jelas. Juga tentunya mempengaruhi kecantikan, penampilan. Coba kalau gigi depannya nggak ada gitu ya,
kan jadi nggak cantik, jadi nggak pede, juga untuk kesehatan, ya, juga untuk tumbuh kembang anak nantinya. Nah ini banyak orang yang menganggap bahwa gigi susu itu penting nggak sih gitu. Gigi susu nggak penting kok, karena nantinya kok toh digantikan oleh gigi permanen. Tapi kalau kita melihat gigi permanen itu gantinya kapan? Ya, pada saat umur 6 tahun. Kalau anak giginya rusak pada saat umur 2 tahun atau 3 tahun, apakah tidak terganggu perkembangan bicaranya, perkembangan mental untuk dia pede ya. Kalau sekolah mungkin giginya banyak rusak, dia dibully di sekolah. Ya itu sangat berpengaruh. Lalu tidak bisa makan dengan baik, tidak bisa tidur dengan baik karena sakit gigi. Ya, juga selain itu ternyata jika ada penyakit di gigi dan mulut itu mempengaruhi kesehatan secara umum. Nanti saya akan bahas di belakang. Ya, pentingnya gigi susu selain tadi untuk makan, bicara dan lain-lain adalah untuk mempertahankan ruangan untuk gigi berikutnya. Jadi kalau misalnya gigi geraham susu ini lepas karena sesuatu hal dia rusak harus dicabut sebelum waktunya, ya. Nanti gigi tetapnya yang ada di bawahnya itu sudah siap-siap akan keluar, dia sudah dibentuk gitu ya, walaupun masih di dalam tulang. Jika gigi susunya dicabut lalu tidak dibuatkan alat penahan, maka gigi di sebelah-sebelahnya akan tipping, akan bergerak miring seperti ini. Akan membuat ruangannya menjadi mengecil, terutama di gigi belakang. Nah, dengan seperti itu, dengan giginya yang depan miring, yang belakang miring, miring ya, diagonal seperti ini, membuat ruangannya kecil, nanti gigi yang mau keluar ini nggak cukup tempatnya. Nah, dengan makin sempitnya ruangan, pertumbuhan rahang anak ke samping, ke lateral juga terganggu. Jadi rahangnya akan sempit, ya. Jika terpaksa harus dicabut, maka harus dibuatkan alat yang namanya space maintainer untuk menahan supaya gigi depan dan belakangnya tidak bergerak. Ini bentuknya seperti ini, ada yang disebut band loop, jadi seperti cincin lalu dikasih kawat untuk menahan supaya giginya nggak bergerak, atau dipasang 2 ring di kiri kanan lalu dikasih kawat. Tapi tentunya untuk hal-hal seperti ini tentu biayanya tidak murah, dan untuk mencabut gigi anak juga belum tentu anaknya nyaman, ya, seperti itu. Dan memakai alat ini juga ada take care tersendiri, pemeliharaannya juga akan khusus. Jadi paling baik adalah menjaga supaya gigi itu jangan sampai dicabut sebelum waktunya, ya. Lalu juga pentingnya gigi susu bagi anak adalah untuk mempertahankan pola makan. Kalau anak yang giginya rusak sekali sampai habis seperti gambar ini, ya, misalnya gigi depan atasnya flat, bawah flat, gimana dia mau mengunyah makanan dengan baik? Tadi kita tahu fungsinya adalah untuk menggigit makanan, untuk mengunyah. Nah, anaknya giginya lubang semua. Kita kalau lubang satu aja nggak enak makan. Anaknya nggak bisa bilang dia giginya makannya nggak enak. Akhirnya makannya diemut. Dengan makannya diemut, yang nyuapin marah-marah, cepet dikunyah gitu ya. Tambah stres anaknya, tambah diemut gitu ya. Dengan diemut, makin rusak giginya karena terendam makanan terlalu lama. Ya, jika anak tidak bisa makan dengan baik, tentu asupan gizinya tidak baik. Itu yang saya bilang mempengaruhi tumbuh kembang. Asupan gizinya tidak bisa maksimal, tidak sesuai, tentunya pertumbuhan perkembangannya juga akan terganggu. Ya, biasanya kalau pertumbuhan perkembangannya terganggu, juga pembentukan giginya akan terganggu, termasuk organ-organ yang lain. Juga kalau asupannya tidak baik, anak itu juga lebih mudah sakit, ya, sering batuk pilek, terus ada yang sinusitis, ya, itu juga bisa karena ternyata awalnya itu biang keroknya itu karena dia nggak bisa makan dengan baik karena giginya banyak yang rusak, seperti itu. Lalu untuk berbicara, tadi pentingnya gigi susu. Jadi kalau misalnya giginya tidak ada di bagian depan, huruf-huruf dental seperti S, T, J, F, V itu tidak akan jelas. Kebayangkan kalau misalnya anak giginya rusak di usia misalnya 2 tahun sudah flat, sedangkan dia lagi belajar bicara, ya tentu itu akan mengganggu bagaimana dia belajar bicara. Juga kalau misalnya dia sudah TK ngomongnya nggak jelas, pasti diketawain temennya, ompong juga diketawain temennya gitu ya. Nanti kalau misalnya dia harus
pentas gitu, mana berani senyum gitu ya. Saya belum lama punya pasien yang giginya rusak di depan, begitu saya betulin, anaknya pas itu mau lebaran ya, kebetulan pasien saya muslim gitu, minta dibetulin gigi depannya dulu. Nah, seneng banget dia ngaca terus ya, begitu giginya depannya dibuatkan gigi lagi gitu. Nah, kadang-kadang kita orang tua abai gitu, itu sepertinya nggak apa-apa gitu, anak kecil ompong itu lucu gitu ya, tapi buat anak itu mungkin menjadi sesuatu. Mungkin karena sekarang sekolah offline mungkin tidak begitu pengaruh ya Bu Maria, tapi begitu kalau sekolahnya online, anak-anak kayak dulu suka pentas balet lah, suka ada apa di sekolah gitu ya, itu akan mempengaruhi perkembangan psikologis yang kadang-kadang kita nggak sadar. Kita anggap anak-anak ini gitu ya, tapi itu akan berpengaruh ke perkembangannya dia. Mungkin dia nanti kalau besar ingat, oh dulu saya dikatain si gigi hitam, si gigi geripis, si ompong gitu ya. Karena bullying itu kan seringnya justru terjadi di anak-anak yang kecil karena mereka nggak ngerti ya kalau itu akan mencederai batin orang gitu ya. Kalau udah SMP, SMA mungkin mereka sudah lebih mengerti justru di anak-anak kecil itu. Dan itu kadang-kadang kita orang tua abai akan hal itu. Lalu juga selain itu gigi susu itu penting untuk menciptakan suasana yang sehat untuk gigi berikutnya yang sedang tumbuh di bawahnya. Jadi kalau begitu gigi susu keluar, itu di bawahnya gigi permanennya sudah ada. Tadi saya bilang gigi permanen itu dibentuk begitu anak itu lahir. Jadi benih-benihnya itu sudah ada di tulang walaupun belum keluar. Jadi kalau misalnya gigi susunya rusak, lalu gigi susunya rusak sampai terjadi infeksi di situ atau juga ada radang gusi yang hebat di situ, tentunya lingkungan di bawah gigi itu tidak sehat untuk pembentukan gigi permanen berikutnya. Ya, jadi nanti mungkin struktur giginya itu bisa jadi dia misalnya gini, gigi depan ya, gigi seri depan itu sampai abses, sampai bernanah dibiarkan saja gitu. Terus hilang timbul, hilang timbul, hilang timbul. Tahu-tahu pada saat dia tumbuh gigi depan yang menggantikannya tiba-tiba ada flek putih. Atau emailnya warnanya agak kecoklatan dan getas. Ya, itu bisa karena infeksi yang terjadi sebelumnya. Bisa juga selain infeksi adalah benturan ya. Kalau misalnya anak itu jatuh, ya kadang-kadang kita abai juga jatuh nggak apa-apa giginya nanti setelah giginya ganti loh kok ternyata satu gigi itu ada kelainan beda dengan yang lain. Biasanya dokter giginya akan menanyakan apakah dulu giginya rusak atau pernah terbentur. Mungkin bisa juga Bu Maria kita nanti bikin satu topik tentang cedera gigi anak. Bagaimana harus SOP-nya untuk penanganannya kalau misalnya anak terjatuh dan ada cedera di gigi atau mulutnya. Ya. Iya dokter, boleh. Nah ini yang saya bilang, ternyata apa yang terjadi di dalam gigi dan mulut itu bisa mempengaruhi kesehatan secara umum ya, bisa menyebabkan kelainan jantung ya, bisa juga menyebabkan ini ada karsinoma itu sejenis kanker ya, lalu penyakit di paru-paru juga ini nggak khusus di anak ya, ternyata radang gusi itu ada penelitian yang mengatakan bisa menyebabkan kelahiran bayi prematur ya, lalu juga yang diabetes tentunya kesehatan giginya itu sangat penting harus dijaga. Jadi kenapa bisa seperti itu? Itu yang disebut adalah yang disebut fokal infeksi. Jadi infeksi di suatu tempat menyebabkan kelainan di bagian tubuh yang lain. Mungkin jelasnya ini. Nah, jadi dari gigi dan mulut itu bisa bakteri yang ada di dalam gigi dan mulut dari gigi berlubang atau dari gusi yang rusak ini ya. Kalau lihat di gambar ini dari gigi yang berlubang dan dari radang di gusi bisa menyebabkan kelainan di tubuh secara umum. Bisa menyebabkan Alzheimer ya kalau di orang tua, bisa menyebabkan penyakit jantung ya, infeksi di jantung, bisa di sendi, bisa sinusitis, bisa di paru-paru ya, dan penyakit ginjal. Jadi kumannya itu, bakterinya itu terbawa oleh aliran darah, nempel di mana di bagian tubuh yang sedang lemah. Saya pernah dapat pasien waktu itu sekitar umur belasan ya, sekitar 14 tahun gitu ya. Itu waktu itu saya belum dokter gigi spesialis anak padahal ya. Jadi anak itu datang dia dalam keadaan sulit berjalan. Sudah berobat kemana-mana, tidak ketemu kenapa dia nggak bisa jalan ke dokter syaraf, ke dokter tulang ya.
Lalu dia datang ke saya lihat ada satu gigi geraham atas yang infeksi, bengkak gusinya, dan itu kayaknya sudah kronis ya, jadi sudah infeksi berulang dan lama. Mau nggak mau gigi itu harus dicabut. Setelah gigi itu dicabut, ternyata anak itu bisa jalan lagi. Bukan sulap, bukan sihir ya, tapi penyebabnya dari situ sebenarnya ya. Juga anak-anak dengan kelainan jantung. Itu sangat penting menjaga kesehatan giginya. Jadi infeksi di gigi itu bisa memperberat infeksi bisa menyebabkan infeksi di jantungnya. Jadi anak-anak yang kelainan katup jantung itu sebaiknya jangan sampai giginya rusak. Juga kesehatannya harus baik. Juga anak-anak dengan diabetes ya, anak-anak dalam perawatan kanker dengan kemoterapi, radiasi, itu sangat penting karena pada saat mereka mendapatkan radiasi dan kemoterapi itu imun sistemnya drop biasanya. Pada saat imun sistemnya drop itu bisa menyebabkan yang hanya infeksi kecil aja bisa menyebabkan menjadi infeksi yang berat, sepsis ya, jadi di seluruh tubuh nantinya. Bisa juga ke paru-paru menyebabkan pneumonia. Seperti itu. Jadi kesehatan gigi dan mulut anak itu penting, sama sebenarnya sama gigi dewasa, bisa menyebabkan macam-macam gitu. Ya, mungkin bukan cuma kesehatan gigi anak aja sih sebenarnya karena topiknya lagi anak ya, tapi sebenarnya kesehatan gigi itu sangat penting. Ya. Oke. Nah, ini yang kita akan bahas adalah mengenai karies gigi atau gigi berlubang. Jadi, kalau orang bilang karies, karies itu apa sih? Gigi berlubang, gigi bolong gitu ya, itu karies ya. Kenapa bisa terjadi karies? Tadi saya bilang, gigi itu adalah bagian yang paling keras di tubuh manusia. Tuhan ciptakan itu paling keras di tubuh manusia. Kok bisa rusak? Ya kan? Apakah karena ada kumannya banyak lalu kayak di film-film kartun digigitin gitu? Gigitin terus bolong. Sebenarnya bukan seperti itu, ya. Yang merusak adalah asam. Asam yang terjadi menyebabkan si email gigi tadi, bagian yang paling keras itu, larut kalsium dan fosfatnya lepas sedikit-sedikit yang disebut demineralisasi. Jadi mineralnya lepas sedikit-sedikit. Kalau suasananya asam terus, lama-lama dia akan crack jadi lubang. Getas lalu crack jadi lubang. Kenapa sih bisa terjadi asam? Ya, asam itu terbentuk karena adanya sisa makanan, terutama refined karbohidrat atau yang karbohidrat olahan ya, terutama kalau banyak mengandung gula. Selain gula juga tepung-tepung yang lengket ya, pokoknya refined karbohidrat. Dengan adanya bakteri yang di mulut, bakterinya namanya biasanya yang top adalah untuk menyebabkan gigi berlubang adalah Streptococcus mutans. Ini selalu ada di mulut manusia, nggak bisa dihindari. Ya, cuma ada yang jumlahnya banyak atau sedikit. Makin jorok mulutnya, makin banyak si Streptococcus mutans. Adanya sisa makanan dan si kuman ini, ya, sama. Jadi sisa makanan ini sama si kuman ini, kalau menempel dalam jangka waktu panjang di mulut, ya, itu akan diolah menjadi asam. Jadi setiap habis kita makan sebenarnya mulut kita itu akan asam suasananya. Tapi Tuhan sudah menciptakan sistem ya, Tuhan kita itu luar biasa menciptakan sistem untuk menetralisir dengan saliva atau ludah kita. Ya, jadi ludah kita sebetulnya sudah diciptakan untuk menetralisir asam ini. Jadi gigi itu akan larut pada pH 5,5. Tapi jika asamnya terlalu tinggi, nah itu tidak balance lagi, mulai larut. Ya. Jadi kalau sisa makannya menempel dalam jangka waktu panjang, ya, asamnya itu akan tinggi, membuat email giginya larut. Giginya ada, kumannya ada, makanan ada, kita nggak mungkin nggak makan, gitu kan. Nah, terus asamnya selalu terbentuk. Sekarang apa yang harus kita lakukan supaya asam ini nggak merusak gigi? Waktu nempelnya yang kita harus pangkas. Ya, jadi waktu nempelnya yang harus kita pangkas supaya asamnya tidak terlalu tinggi dan sudah bisa dinetralisir oleh ludah kita. Jadi adalah harus rajin sikat gigi. Yang bisa kita hilangkan adalah sisa makanan yang menempel di gigi. Jadi kita harus merubah pola pikir kita bahwa sikat gigi adalah membersihkan sisa makanan yang menempel di gigi.
Bukan sikat gigi supaya mulutnya rasanya seger, rasanya bersih. Rasanya ya, bersih itu harus bersih benar, bersih dengan tanda kutip. Kalau mau benar-benar giginya nggak berlubang. Ya, jadi saya ulang lagi bahwa yang menyebabkan gigi berlubang adalah asam yang dibentuk oleh bakteri karena ada makanan yang menempel dalam jangka waktu lama di gigi. Jadi, kalau sikat giginya nggak bersih, ada sisa makanannya, terus-terus nempel di gigi, ya karena nggak bersih gitu kan. Nah, itu resiko berlubang besar. Ya, anak yang terus-terusan minum susu sambil tidur, ya itu juga resiko giginya berlubang besar. Anak yang sikat giginya tidak bersih, tidak didampingi orang tua, itu juga resiko berlubangnya besar. Dan satu lagi adalah makan. Jadi kalau misalnya anak yang suka ngemil, terus-terusan makan, giginya kotor terus. Ya, jadi kalau konsep gigi berlubang ini kita bisa pahami, kita pegang, gitu ya. Jadi kita bisa mengatur, bisa mencegah, gitu. Ini yang paling penting. Poin paling penting adalah di sini supaya giginya nggak berlubang. Jadi kalau misalnya anaknya ngemil terus, apalagi sukanya yang manis-manis dan lengket, nanti ada biskuit, nanti ada permen, nanti ada coklat, entah terus lalu ada snack-snack segala macam ya, terus-terusan gitu, sejam sekali makan gitu ya. Nah, itu resiko giginya berlubang besar. Mau sikat gigi terus-terusan setiap habis makan, repot banget gitu ya. Mungkin nanti di sesi 2 saya akan bahas lebih jelas bahwa bagaimana sih mencegahnya seperti itu, ya. Iya, dokter. Ya. Lalu ini hanya sekedar pengetahuan kalau browsing-browsing bahwa istilah karies gigi itu ada yang disebut early childhood caries ya atau ECC. Ini karies dini pada anak. Ini yang sering terjadi pada anak-anak di bawah 3 tahun. Ya, biasanya diawali dari kesalahan pola feeding. Feeding ini artinya feeding susu ya. Anak kecil-kecil kan minumnya masih susu. Entah itu ASI, entah itu susu botol ya. Ini karena kesalahan pola feeding, memberi minum susunya pada waktu tidur. Biasanya tanda-tandanya adalah diawali dengan bercak putih. Jadi, ini yang poin paling penting adalah untuk mendeteksi karies pada anak adalah harus dilihat jadi adanya bercak-bercak putih seperti ini yang kita sebut white spot. Jadi giginya seperti ada panuk flek-flek putih. Kalau sudah ada flek-flek putih, kita harus evaluasi apa yang salah ya, gitu. Entah sikat giginya nggak bersih, entah minum susunya waktu tidur, entah makannya di mood. Nah, itu sudah harus warning buat kita kalau tidak ada perubahan, lama-lama akan menjadi berlubang. Berlubang itu biasanya terus dia mengelupas, emalnya mengelupas mulai coklat-coklat seperti itu, seperti gambar ini. Lalu kalau dibiarkan saja, lama-lama dia akan menjadi kronis dan jadi hitam. Kan sering tuh lihat anak-anak kecil begitu ketawa giginya hitam-hitam gitu ya. Itu sudah kronis, sudah lama sekali. Lalu ada juga istilah yang disebut nursing karies atau baby bottle karies ya. Itu juga termasuk karies dini, kesalahan pemberian minum ASI atau minum susu botol pada waktu tidur dan selalu terjadi di bawah usia 3 tahun. Jadi jika kita melihat anak-anak di bawah 3 tahun giginya rusak, terutama mulainya di gigi depan atas, itu biasanya karena kesalahan feeding awalnya. Kalau dibiarkan berlanjut, ciri-cirinya dulu ya tentang nursing karies atau baby bottle karies selalu dimulai gigi depan atas ya bercak putih di leher gigi tadi saya sudah jelaskan leher gigi itu apa juga lalu jika suasananya tidak berubah asamnya tadi tidak berubah pola minum susu pola makan pola pembersihan tidak berubah lama-lama merembet gigi geraham atas lalu gigi geraham bawah tapi biasanya ini uniknya tidak pernah mengenai gigi seri bawah kenapa pada saat minum susu, entah ASI, entah susu botol, pada saat ngenyot gitu ya, lidah itu menutupi gigi bawah. Kalau kita coba aja deh kita pura-pura nyot gitu ya, itu pasti lidah posisinya akan menutupi gigi bawah. Jadi gigi bawahnya pasti tidak akan kena karies. Jika sudah sampai kena gigi bawah, gigi depan bawah, apalagi sudah ekstrim seperti di gambar ini, hampir seluruh giginya kena, itu disebut karies rampan. Ya, biasanya itu lanjutan dari karies dini tadi menjadi rampan karies. Ya, biasanya sudah mulai ada gangguan rasa sakit, ada infeksi, ada bengkak gusinya gitu ya. Saya pernah punya pasien umurnya 2,5 tahun, 3 tahun ya, hampir 3 tahun.
itu begitu datang seluruh mulutnya giginya rata sama gusi. Padahal gigi itu baru tumbuh lengkap di usia 3 tahun. Sedih banget saya. Ngerjainnya juga setengah mati gitu ya. Tapi akhirnya berhasil, saya edukasi orang tuanya, terus orang tuanya juga mau kerjasama ya. Akhirnya bisa selesai satu mulut dirawat dan dia kontrol rutin. Anaknya yang dari setiap datang nangis. Nah ini jangan apa ya, jangan takut kalau anak berobat gigi itu yang usia sangat dini itu akan nangis, pasti nangis gitu. Kalau divaksin juga kan pasti nangis gitu, apalagi mulutnya diopok-opok gitu ya. Kalau dia sudah agak besar, sudah bisa berkomunikasi, mungkin dia akan lebih kooperatif. Jadi anak itu ada yang memang kita sebut pre-kooperatif. Memang belum waktunya untuk kooperatif. Mau dibujukin kayak apa, anak 1 tahun mau dibujukin kayak apapun, dia belum ngerti gitu. Yang penting apa yang dikerjakan oleh dokternya itu tidak akan menyakitkan dia dan dia tidak akan trauma. Nah, anak ini juga, anak ini setelah datang lagi, setelah giginya selesai semua, saya suruh kontrol 3 bulan sekali, tiba-tiba dia duduk dengan manis dan dia sangat kooperatif, sudah nggak nangis sama sekali. Biasanya dari luar aja baru di lorong itu udah nangis jerit-jerit gitu. Tapi kalau sudah selesai ya sudah gitu, tos apa kita main oke gitu ya. Tapi setiap kali datang udah jerit-jerit gitu. Nah, sampai sekarang dia sudah happy ke dokter gigi. Jadi tergantung bagaimana kebiasaan ya. Jadi sama ya. Jadi gini, anak itu adalah saya selalu bilang ibarat komputer yang belum diinstal kalau baru lahir. Yang menginstal adalah ya orang tua dan lingkungan di sekitarnya. Juga termasuk bagaimana anak itu aware akan pemeliharaan kesehatan giginya ya. Nah, lalu ini yang disebut tahap-tahap karies tadi, gigi berlubang. Kenapa sih bisa sakit? Tadi saya bilang gitu. Kenapa bisa sampai bengkak? Jadi kalau yang kita sebut early karies gitu ya, karies awal, dia tadi yang saya bilang baru white spot di email gitu ya. Lama-lama dia emailnya juga akan crack. Kalau suasananya tadi, suasana asam keasaman di mulutnya tidak berubah. Lama-lama crack jadi lubang. Kalau white spot tadi, baru sampai white spot, belum sampai crack, itu bisa berhenti ya. Jadi bisa berhenti di situ. Kalau tadi lagi suasana asam di mulutnya bisa dikendalikan. Nah, kalau sudah lubang di email, dibiarkan lama-lama dia akan menembus ke lapisan yang lebih dalam di bawahnya itu kena dentin. Nah, karena dentin itu lebih lunak dari email, tentu dia akan lebih progresif, akan lebih cepat jalannya lubang ini. Terus makanan mulai stuck di situ ya, sering nyangkut makanan, tidak bisa keluar, tentunya makin asam suasananya, larutnya makin besar. Nah, mulailah terjadi yang disebut sakit gigi ya, kita biasanya bilang pulpitis. Sakit gigi ini nggak sopannya selalu datang biasanya waktu tidur ya, mengganggu tidur malam, cenut-cenut tengah malam terganggu, anaknya nangis nggak bisa tidur, mamanya nggak bisa tidur juga gitu ya, rewel, ngomel-ngomel. Mungkin kalau orang dewasa bukannya nangis tapi marah-marah kali ya, gitu ya kalau sakit gigi. Lalu kalau dibiarkan terus-menerus, mungkin kalau sakit ya udah dikasih painkiller aja, kasih paracetamol aja sakitnya hilang gitu ya. Nah, lama-lama dia akan terus menjalar ke dalam pulpa. Ke dalam pulpa tentunya akan menyebabkan kematian dari si syaraf gigi dan tadi pembuluh darah tadi. Masuk kumannya terus ke situ akan menyebabkan infeksi di bawah akar gigi. Lalu terjadilah yang disebut abses. Abses itu sebenarnya ada nanah kayak bisul ya sebenarnya ya. Biasanya muncul di gusi. Kalau pertahanan tubuh anaknya baik, dia hanya kayak jerawat kecil. Tapi pada keadaan akut dia akan menjadi besar, sampai bengkak, pipinya besar. Kadang-kadang kalau yang itu saya bilang, kalau pertahanan tubuh anaknya kurang baik akan menyebar kemana-mana, ke bawah leher sini, bisa masuk ke paru-paru, itu akan fatal akibatnya, terutama pada anak-anak dengan imunokompromis ya, yang imun sistemnya rendah, ya seperti itu. Nah itu sampai tadi itu tentang karies gigi, lalu penyakit jaringan lunak, ini sariawan, semua orang mungkin tahu ya sariawan dan pernah sariawan. Jadi sariawan ini kayaknya sepele tapi jangan diabaikan. Sariawan ada 2 macam, sariawan lokal misalnya, oh cuma ada sariawan 1 karena kegigit, kesodok sikat gigi atau makan sesuatu yang keras. Tapi kalau sariawannya banyak di lokasi yang aneh, misalnya di langit-langit, di lidah gitu ya, ditandai dengan demam, itu kita harus aware karena itu merupakan tanda atau sign ada penyakit sistemik yang lain. Ini belum lama nih, sopir saya bilang, Bu, anak saya dia punya anak umur 1 tahun ya, 1 tahun. Dia bilang, Bu, anak saya kok sariawan ya Bu, rewel malam. Kayaknya mau tumbuh gigi. Di mana? Saya bilang di dekat itu Bu, di langit-langit, di dekat leher yang mau nelen sama ada di lidah. Waduh, hati-hati saya bilang, demam nggak?
Demam Bu, katanya, hati-hati loh, itu penyakit yang kita bilang hand, foot, and mouth disease kemungkinan. Saya bilang, coba lihat di telapak tangan, bokong, dan telapak kakinya ada merah-merah nggak? Nggak lama lagi istrinya foto, iya benar ada. Nah itu ternyata manifestasi dari penyakit hand, foot, and mouth disease ya. Awalnya di mulut ya. Banyak pasien kadang-kadang datang begitu juga, gusinya bengkak semua. Ternyata itu ada viral infection. Biasanya kalau dokter giginya tahu, dia akan kirim ke dokter anak. Jadi kadang-kadang sign-nya munculnya di mulut dulu ya, nggak selalu di dalam di kulit gitu ya. Jadi kalau sariawannya banyak, itu harus kita aware ada sesuatu yang nggak beres. Bisa juga karena alergi sesuatu makanan, entah pasta gigi gitu ya. Tapi kalau satu biasanya lokal karena iritasi. Lalu berikutnya adalah radang gusi atau jaringan periodontal. Radang gusi nama kerennya gingivitis. Itis itu selalu radang. Jadi kalau radang di pulpa tadi namanya pulpitis, radang di gingiva atau gusi namanya gingivitis. Ya, ada lagi radang jaringan penyangga gigi, itu jaringan periodontal namanya periodontitis. Itu penyakit-penyakit yang di mulut tadi, karies. Kalau sariawan nama kerennya stomatitis aftosa. Ya, stoma itu mulut, jadi radang di mulut, stomatitis aftosa. Lalu gingivitis, radang di gusi. Nah, radang di gusi itu gimana taunya? Gusinya tuh bengkak merah-merah. Kadang-kadang kesenggol sedikit aja berdarah. Ya, ini penyebabnya apa? Karena balik lagi nggak bersih lagi. Adanya sisa makanan yang nempel di leher gigi itu karena nyikat giginya nggak sampai leher giginya. Bakteri yang di situ mengeluarkan toksin. Toksin itu racun, menyebabkan gusinya itu jadi radang. Ya, itu kalau hebat dia bisa bengkaknya sampai besar ya. Jadi penyebabnya adalah karena kebersihan mulutnya tidak baik, ada karang gigi juga bisa, lalu juga karena ada penyakit sistemik yang lain tadi saya bilang infeksi virus ya. Jadi tandanya gusinya kemerahan, bengkak dan mudah berdarah. Biasanya karena gusinya mudah berdarah terutama waktu saat sikat gigi, anaknya jadi takut sikat giginya kesenggol berdarah, makin kotor, makin nggak sembuh-sembuh. Itu kayak lingkaran setan biasanya. Nah, kalau gingivitis itu berlanjut, terus, dia akan menyebabkan periodontitis. Radang di jaringan penyangga gigi. Tadi di depan sudah saya jelaskan, antara gigi dan tulang itu ada jaringan yang disebut serabut periodontal. Nah, kalau sampai ke situ, lama-lama tulangnya rusak. Ya, tulangnya rusak, lalu giginya goyang. Tapi ini jarang sekali terjadi di anak-anak, biasanya di orang dewasa. Ya, di orang tua kadang-kadang kita suka lihat gitu ya, orang-orang biasanya banyak yang di desa karena kebersihan mulutnya kurang baik, itu kadang-kadang giginya tanpa ada lubang, tanpa ada apa-apa, tahu-tahu goyang. Seperti itu. Ya. Sorry. Itu tentang gingivitis ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya, jadi penyakit-penyakit di gigi dan mulut sudah kita bahas semua ya, Mbak Maria. Iya. Jadi kesehatan gigi dan mulut anak itu jangan disepelekan ya. Kesehatan gigi dan mulut anak itu penting karena akan mempengaruhi tadi pertumbuhan dan perkembangan anak, entah perkembangan psikologi, bicara, juga untuk tumbuh kembang badannya ya. Kalau asupan gizinya tidak baik, juga kesehatan secara umum. Ya. Lalu yang harus menjadi poin penting adalah kesehatan gigi dan mulut anak ini bukan tanggung jawab anaknya, karena anak itu belum mampu untuk sikat gigi dengan baik. Sikat gigi bersih, bisa sikat gigi, tapi belum mampu untuk sikat gigi bersih. Ya, sikat gigi bersih itu bisa dicapai oleh anak-anak pada usia gerakan motoriknya itu bisa menyikat gigi bersih di usia 10 tahun. Jadi kalau kadang-kadang pasien saya bilang, "Dok, anak saya pinter loh, umur 3 tahun udah bisa sikat gigi sendiri." Dia maunya sikat gigi sendiri. Saya bilang iya dia bisa, tapi tidak bisa bersih. Tetap harus disupervisi, harus didampingi. Dan itu adalah tanggung jawab orang tua, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Tuhan berikan untuk kita yang menjaga ya, orang tuanya tentu yang harus menjaga. Bukan tanggung jawab neninya. Ya, mbaknya itu orang bukan anaknya sendiri, anaknya nggak nurut sikat gigi ya sudah, yang penting nggak ribut. Ya, juga neneknya, kakeknya mungkin nggak bisa kalau anaknya ngeyel gitu, mungkin nggak mau ribut ya sudahlah gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah bahwa yaitu tadi ya. Jadi orang tua itu harus menyadari dan mendampingi anak untuk selalu menjaga kesehatan gigi
dan mulutnya, dan memahami tadi penyakit-penyakit mulut, terus juga tanda-tanda awal dari kelainan-kelainan yang terjadi di gigi dan mulut. Saya rasa cukup seperti itu, Mbak Maria. Iya, dokter. Ya, terima kasih sekali dokter, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Saya juga semakin mengerti dokter ya. Dan kita langsung saja ya dokter untuk masuk sesi tanya jawab ya, karena ini sudah ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi radio dan kita harus bacakan satu persatu ini dokter ya. Silakan. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama dari seorang ibu menanyakan begini dokter. Dokter, apakah jika gigi susu berlubang itu perlu segera ditambal dokter? Silakan langsung dijawab dokter. Ya, jadi kalau gigi susu berlubang harus ditambal, segera ditambal. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, kalau tidak ditambal akan makin dalam, dan akan menyebabkan kelainan sampai dia giginya bengkak ya, sampai bengkak juga akan mempengaruhi tadi, dia makannya tidak nyaman, lalu juga bisa infeksinya bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Jadi walaupun gigi susu tetap harus ditambal ya, ditambal dan harus segera ke dokter gigi. Bagaimana caranya? Ya pinter-pinternya orang tuanya untuk membawa ke dokter gigi. Biasanya kalau saya boleh kasih tips ya, Mbak Iya, Maria. boleh. Iya. Jadi kalau mau membawa anak ke dokter gigi, first visit nih, pertama kali datang ya, dengan keadaan kayak tadi nih, anaknya giginya sudah berlubang, tentu apalagi sudah sakit. Ke Iya. dokter gigi buat dia tentu dia takut pasti. Rem. Orang gigi iya, orang gigiku sakit kok, disenggol aja sakit, apalagi mau diutak-utik sama dokternya gitu ya. Kita lihat usia anaknya usia berapa dulu. Harus ada persiapan. Kalau mau perawatan giginya berhasil, harus ada persiapan dari orang tua mempersiapkan anaknya di rumah. Jadi dalam perawatan gigi anak ya di kedokteran gigi anak itu ada yang disebut namanya segitiga pedodontik. Iya. Jadi keberhasilan perawatan itu tergantung 3 faktor segitiga itu. Anak, orang tua, dan dokter gigi. Itu harus bisa bekerja sama dengan baik, baru perawatannya akan berhasil. Jadi pertama berangkat itu mungkin sebelumnya dikasih tahu, oh giginya berlubang. Nah kalau berlubang nanti bisa macam-macam, bisa sakit ini, sakit itu gitu ya mungkin ya. Terus juga dikasih tahu bahwa nanti akan ke dokter gigi. Carilah dokter gigi, tips saya adalah cari dokter gigi yang sabar. Ya nggak harus dokter gigi anak ya, mungkin kalau di daerah nggak ada, carilah yang memang dokter giginya sesuai lah, bisa handle anak-anak, itu nomor 1 karena itu kunci yang sangat penting gitu ya. Kalau dokter giginya nggak sabar, main paksa gitu, dia akan trauma gitu ya. Nah lalu disiapkan, dikasih tahu anaknya nanti giginya akan dibersihkan, giginya akan dibikin jadi sembuh gitu, jangan oh nanti giginya dibor gitu. Kata-kata bor itu kan udah image-nya menakutkan, atau nanti giginya dicabut, atau jangan pernah menakut-nakuti gigi anak, awas nggak mau sikat gigi, nanti mama bawa ke dokter gigi loh biar giginya dicabut. Nah itu kalau udah seperti itu udah melabel dokter gigi itu menyeramkan gitu ya. Iya. Jadi dari rumah dipersiapkan, kalau anak-anak yang masih kecil balita, carilah buku-buku atau film-film go to the dentist, film kartun atau apa yang menyenangkan. Kalau misalnya anak itu kan ada 3 tipe ya sebenarnya Mbak Maria. Iya. Itu ada 3 tipe pasien, itu ada 3 tipe. Yang anak yang kooperatif, ya dari datang langsung gampang gitu loh. Lalu ada yang tidak kooperatif, ada yang berpotensi jadi kooperatif. Ya, terus ada lagi anak yang easy, yang gampang, anak yang difficult, itu biasanya yang tidak kooperatif, dan anak yang namanya slow to warm up. Jadi untuk menjadi kooperatif itu perlu step by step gitu. Jadi yang penting adalah semua harus dikomunikasikan dulu ke anak, bayangannya apa nanti yang akan dikerjakan oleh dokter gigi. Jika anaknya termasuk yang penakut, yang suka marah-marah, yang apalagi pernah trauma, sebelumnya ada baiknya orang tuanya masuk, jangan bawa anaknya dulu. Ngobrol sama dokternya. Yeah. Ngobrol sama dokternya, kasih tahu, kayak beberapa minggu lalu saya dapat pasien itu trauma di dokter lain. Jadi orang tuanya ngomong dulu ke saya, dia trauma dengan satu alat. Yeah. Ya, alat yang untuk membersihkan gigi. Sebenarnya itu alat yang paling ringan sebelum kita menggunakan bor. Tapi dia pernah ada dokter menggunakan itu, dia ngerasa sakit, jadi dia takut sekali dengan alat itu. Ibunya udah ngomong duluan ke saya. Jadi saya menghindari menggunakan alat itu, gitu.
Ya, jadi dokternya juga dikomunikasikan gitu. Dan pada saat perawatan kalau bisa orang tua juga harus bisa kerjasama sama dokter giginya. Jangan sampai nanti ada nih orang tua kadang-kadang pasiennya lagi dibersihin giginya, sakit nggak nak? Sakit nggak nak? Gitu. Sakit nggak dok? Gitu. Nah, Nah ya itu. itu mengganggu gitu loh. Karena nanti di kepala anaknya itu ada kata sakit, sakit, sakit gitu. Itu Iya. akan mengganggu. Padahal kalau anaknya diam-diam aja ya diam-diam aja gitu. Paling kalau mau orang tua kalau membantu bilang, pinter ya, kasih jempol gitu. Hmm. Tapi jangan membangunkan apa ya image ke anak itu atau membangunkan macan tidur gitu lagi dibersihin tiba-tiba bilang Iya. sakit nggak atau misalnya kita mau cabut giginya gitu ya mau disuntik gitu nyuntiknya kan kalau kita dokter gigi anak selalu dari belakang diam-diam anaknya nggak bisa lihat kita kalau bisa suntikan itu nggak kelihatan dia biasanya kan kalau di ruang praktek saya anaknya sambil nonton TV ya jadi konsentrasinya ke depan ke TV gitu jadi dari belakang semua tapi biasanya saya akan kasih tahu nanti giginya mau ditidurin gitu nanti akan rasanya tebel gitu jangan main disuntik tau-tau baal dia nangis gitu kan jadi semua dikomunikasikan dulu satu-satu dikasih tahu nah pada saat enak-enak saya lagi nyolong nyuntik mamanya bilang dok disuntik ya wah bubar deh gitu nah itu jadi kerjasama orang tua Ya. itu sangat penting kalau membawa anaknya ke dokter gigi seperti itu tips dari saya sih ya. Ya, luar biasa, Dokter Susanti. Terima kasih untuk tipsnya ya. Ini sangat membantu para orang tua ya untuk parenting anak-anaknya ya, biar nggak menyeramkan. Saya dulu juga takut kalau ke dokter gigi dok ya. Dan itu yang membuat begini dok, saya ada pertanyaan pribadi. Waktu dulu kan seringnya tidak suka karena takut serem itu tadi karena sudah sakit dibawa ke dokter ya. Terus akhirnya paman saya itu memberikan apa namanya boleh enggak ya dok? Kadang itu masih dilakukan dok. Itu ke keponakannya, ke cucunya. Giginya udah goyang nih. Tapi kan saya enggak mau dicabut ke dokter gigi. Dikasihlah alat benang, alat bantu benang, ditaruh di pintu. Kita suruh dehem atau teriak gitu. Jadi enggak kerasa sakit waktu dijeblak gitu. Itu bahaya enggak ya dok? Saya pikir itu kok serem juga akhirnya kalau dewasa gini udah ngerti itu serem. Gimana dok menurut dokter? Sebenarnya sebaiknya itu jangan dilakukan karena kita nggak tahu goyangnya seberapa gigi itu. Ya, Iya. kalau misalnya dia jadi gini, gigi goyang itu karena akarnya itu buntung, akarnya hilang. Kayak tadi saya bilang akar gigi itu kan membuat gigi itu kokoh di dalam tulang. Dia goyang itu karena akarnya hilang. Jadi kalau gigi susu, ini gigi dewasa di bawahnya kan saya bilang ini gigi susu, gigi dewasa itu ada di bawahnya selalu di bawah akar. Jadi begitu gigi itu muncul, gigi susunya selalu sudah ada di bawah akar gigi si gigi dewasa. Pada saat gigi dewasa ini naik ke atas, mau naik ke permukaan tulang, akar gigi susunya itu dikikis sedikit 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 pada saat gigi dewasanya sudah persis di bawah gigi susunya ini jadi akar gigi susunya itu udah buntung. Nah, mulai goyang. Pada waktu akarnya masih setengah itu juga sudah mulai goyang, tapi kalau lepas dipaksa sakit. Iya. Bisa ditarik pakai pintu gitu dengan tekanan berat gitu kayak kayak kalau nonton Mr. Bean di Mr. Bean juga ada malah digandulin batu ya ke jendela gitu kan. Ya. Iya kan gitu. Nah, kalau pada saat akarnya belum hilang buntung sama sekali, misalnya dia masih setengah apa sepertiga itu sakit dan akan menyebabkan trauma buat anaknya. Sebenarnya kalau gigi goyang itu dibiarkan saja nanti juga lepas sendiri. Nggak harus dicabut kok, nggak harus dicabut ke dokter gigi kecuali ada kecualinya tentunya mengganggu anaknya jadi nggak mau makan sakit baru dibantu ke dokter gigi atau gigi barunya sudah keburu muncul seperti itu biasanya kalau gigi barunya sudah keburu muncul munculnya bukan persis di bawahnya di depannya atau di belakangnya makanya akarnya tidak terkikis sempurna goyangnya kadang-kadang nggak goyang sama sekali karena mungkin akarnya yang terkikis hanya bagian dalam tapi panjangnya tetap masih nancep gitu. Nah, Iya. pada saat itu kalau dipaksa dicabut sakit. Jadi kalau keadaannya seperti itu biasanya untuk cabut kita harus bius, harus disuntik dulu. Seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk menarik giginya pakai benang dengan pintu atau ditarik sendiri gitu kecuali yakin goyangnya sudah goyang sekali. Kadang-kadang pasien saya zaman sekarang ya Mbak Maria bisa kasih video lewat WhatsApp gitu. Dok, ini boleh saya tarik nggak? Saya bilang ya udah tarik aja gitu. Tapi Atau saya juga pernah kok dok, saya karena sudah goyang banget mudah jadinya itu ya, gusi. iya, karena itu akarnya sudah nggak ada. Kalau Oh, akarnya sudah nggak ada,
tarik aja nggak apa-apa. Kadang-kadang sama anaknya didorong pakai lidah juga lepas gitu loh. Oh, ya nggak Ya, apa-apa ya kalau yang begitu ya, ya. tapi jangan dipaksa ditarik pakai apa benang atau apa seperti Iya. itu. Dibiarkan aja juga lepas kok gitu. Kalau ingat udah gede gini udah jadi itu Bu, jadi inget juga, aduh kok ngeri ya gitu. Iya. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Dan ini ada lagi untuk yang tadi Ibu jelaskan tentang Benlook tadi ya. Itu untuk usia berapa ya baru boleh dilakukan ya Dok? Usia berapapun bisa. Jadi gigi susu itu kan tadi saya bilang lengkap di usia 3 tahun, ya, di usia 3 tahun. Nah, kalau misalnya giginya itu nggak mungkin lah 3 tahun baru tumbuh langsung rusak habis gitu harus dicabut. Oh, Biasanya itu terjadi di usia mungkin sudah 4-5 tahun gitu ya, saking rusaknya hebat sekali, nggak ada jalan lain, nggak bisa ditambah lagi gitu kan. Jadi harus dicabut karena menyebabkan infeksi dan lain-lain. Nah, itu dibuatkan yang tadi, band loop itu. Tentu harus ada stepnya, biasanya harus dicetak dulu seperti orang membuat gigi palsu. Nah, ini juga perjuangan. Nggak iya. semua anak bisa dicetak. Gitu. Oh, Iya, jadi paling penting adalah menjaga supaya jangan sampai giginya harus dicabut sebelum waktunya, gitu. ya Dok. Iya, iya. Memang ini perlu ya Dok konsultasi ke dokter gigi itu seharusnya gimana Dok? Ada mungkin kriteria atau ada konsul seperti itu Dok untuk mungkin ibu-ibu biar paham begitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong ideal, Iya, ya anak itu kan dijaga kesehatannya dengan vaksin ya, iya. bayi divaksin. Nah kalau gigi itu nggak bisa divaksin. Hmm. Kuncinya satu tadi dijaga bersih kan, dijaga bersih gitu kan. Nah, jadi sebenarnya konsultasi dini itu penting sih ke dokter gigi. Begitu dia punya gigi 2 atau 4, ada baiknya mulai ke dokter gigi untuk dicek. Sebenarnya ini nanti topik masuk di topik 2. Oh iya, Ya, ya nanti ya, kita bahas ya Dok ya, ya. ya, ya, seperti itu. Makin menarik ini Dok, saya malah kepo ini. Iya, ini biar nanti ibu-ibu juga di part kedua juga semakin antusias, Dok. Jadi kita akan share lagi nanti di bagian kedua ya, Dok ya. Ini boleh ada pertanyaan lagi ya, Dok ya? Monggo silakan. Iya. Bagaimana dokter untuk cara memilih sikat gigi juga pasta gigi yang tepat untuk anak, Dok? Ya, memilih sikat gigi tentunya harus sesuai dengan usia anak ya. Hmm. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga di part 2 tapi nggak apa-apa saya kasih tahu dulu. Jadi Oh, uh, gini, kita tahu mulut mulut anak ya, mulut anak itu besar dan kecil gitu kan. Tergantung misalnya anak umur 1 tahun sama anak umur 12 tahun kan mulutnya beda gedenya. ya. Jadi pilihlah sikat gigi yang sesuai dengan usia anak ya. Jadi nggak cuma sikat gigi untuk anak. Sekarang di pasaran ada kok dijual, jadi ada tulisannya untuk umur sekian gitu loh, sesuai dengan besar mulutnya anak. Tujuannya seperti itu gitu. Juga biasanya yang diperhatikan adalah gripnya, pegangannya, handle-nya sikat gigi. Justru untuk anak-anak balita biasanya handle-nya besar dan pendek itu karena yang megang orang tuanya. Gak mungkin yang tadi saya bilang anak 3 tahun suruh sikat gigi Ya, sendiri, ya. gak mungkin bisa bersih gitu. Ya, jadi kalau untuk anak-anak yang kecil justru handle-nya tebel-tebel gede karena itu yang megang orang tuanya gitu. Orang tuanya atau siapapun yang mendampingi anak itu sikat gigi, bukan anak itu sendiri gitu. Nanti juga dengan makin banyaknya gigi, makin besarnya rahang, tangkai sikat giginya juga beda. Mungkin tadinya segini jadi panjang-panjang-panjang sampai pakai sikat gigi dewasa. Ah, Seperti itu. Ya, ya. juga pasta gigi ya. Pasta gigi memilih harus sesuai usianya. Jadi ada pasta gigi untuk yang toddler ya, untuk 2-3 tahun, ada yang untuk 5 tahun atau 4 tahun ke atas, ada yang untuk dewasa. Semua ada tujuannya itu. Seperti itu. Ya. Ya. Sebenarnya ini perlu dibahas dokter yang itu Nanti nanti kita bahas oh di di part 2 dua. ya. Saya akan jelaskan semua di Ya, terima kasih dokter dan ini sangat membantu sekali ya. Saya berharap ibu yang bertanya tadi juga akan merasa puas ya dengan jawaban Bu Dokter ya. Dan ini ada satu kali lagi Dok pertanyaannya. Sebentar. Saya mempunyai anak usia 2 tahun, Dok. Minum susu formula memakai botol dan waktu tidur bisa terbangun sampai 2 bahkan 3 kali minta susu. Tapi bila tidak diberikan itu akan menangis keras, Dok. Terus cara menghentikannya gimana, Dok? Karena gigi bagian depan anak saya ini juga mulai rusak seperti yang digambar tadi, Dok. Ya. Ya, jadi sebenarnya kembali lagi yang saya bilang tadi anak itu
ibarat komputer yang menginstal orang tuanya ya. Itu. Jadi kalau misalnya minum susu sambil tidur ya, entah ASI, entah susu botol, kan kita tadi sudah bahas bisa menyebabkan yang tadi saya bilang nursing caries, bisa menyebabkan gigi rusak. Gitu. Bagaimana sih kalau udah terlanjur nih ngatasinnya supaya anaknya udah biasa mau tidur, sebelum tidur ngenyot, nanti 3 jam lagi bangun mungkin jam 1 nangis minta susu gitu kan. Nanti jam 4 bangun lagi minta susu gitu. Apalagi minum susunya santai-santai lama gitu ya, kerendam lama. Nah, itu resiko untuk berlubang sangat besar. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana nih caranya mengatasinya? Kita nggak bisa serentak langsung di stop total. Anaknya stres biasanya. Ya, biasanya yang lebih stres lagi bapaknya. Karena anaknya rewel terus berantem sama ibunya. Gitu ya. Berantem sama udah kasih aja. Itu paling sering tuh pasien paling sering cerita, aduh dok berantem sama bapaknya nih dok. Kalau saya stop anaknya bolak-balik nangis malam-malam, bapaknya udahlah kasih aja lah gitu. Saya besok mesti kerja gitu kan, mau tidur gitu, nggak bisa tidur. Gitu kan. Nah sebenarnya ya yang paling benar adalah mungkin saya kasih tips ya Mbak Maria. Jadi kalau anak minum susu nih, minum ASI gitu ya. Minum ASI itu sebenarnya orang tuanya tuh neteinnya nggak boleh sambil tiduran. Jangan ikut ketiduran. Sambil duduk. Begitu anak itu sudah stop tidur, dilepas. Seperti itu. Kalau anak ini saya ngomong anak usia 1 tahun ya, yang sudah makan. Beda sama anak yang masih full ASI ya. Jadi kalau anak sudah makan 3 kali, kita harus mulai menciptakan pola dia tidur tanpa harus netek atau tanpa harus minum susu botol gitu. Jadi jangan sebagai pengantar tidur. Nah, itu mulai diajarkan gitu. Ya. Selain giginya dibersihkan, kita harus mengajarkan anak itu bahwa susu itu bukan sebagai pengantar tidur dan jangan setiap kali ngek nangis lalu dikasih botol atau dikasih ASI gitu ya. Ya gitu. Kadang-kadang cuma ditepuk-tepuk gitu juga dia sudah berhenti gitu. Apalagi anak sekarang pakai pampers, kadang-kadang malam-malam itu bangun tuh ngelilir ya. Kalau orang Jawa bilang kan ngelilir gitu kan. Sebenarnya karena mungkin dia pipis gitu loh, basah gitu loh. Mungkin ditepuk-tepuk aja dia udah tidur gitu. Jangan langsung heboh dikasih. Apalagi anak pertama tuh, saya juga dulu anak pertama begitu ngek nangis cari susu gitu kan, ya kan. Nah, itu malah itu dok disiapin udah 3 berjejer-jejer. Itu yang salah gitu. Nah, coba kalau nggak bisa biasanya menyiasatinya diisi botol isi air putih. Ya, diisi botol air putih atau dicoba ditenangkan dengan cara tadi ditepuk-tepuk atau apa dan jangan dibiasakan sebagai pengantar tidur termasuk susu botol. Jadi pada saat tidur giginya itu harus bersih. Kalau enggak, kalau ada sisa susu semalaman itu, nah kebayangkan suasana asam di mulutnya, ya sudah giginya pasti rusak. Iya. Ya, jadi kalau yang sudah terjadi nih kayak tadi gitu ya. Coba dibuat anak itu dikasih susu formulanya tadi nih anak 2 tahun tadi nih yang ibu tadi tanya. Kalau bisa sebelum tidur dia sudah diberikan susunya. Sebelum tidur terakhir misalnya dia biasa tidur jam 9. Jadi sebelum dia ngantuk dikasih susu. Jadi dia nggak bakal ketiduran kan. Nah habis itu diajak main apalah. Anak kecil tuh kalau capek blok nempel di bantal langsung tidur. Jadi dia bisa tanpa susu, tanpa botol atau tanpa netek dia bisa tidur gitu. Nanti kalau tengah malam kebangun coba ditenangkan, kalau nggak bisa dikasih botol isi air putih. Nah mungkin kalau misalnya dia nggak bisa tidur tanpa ngedot, ya tanpa ngenyot, karena ngenyot itu adalah anak itu merasa nyaman. Pada saat anak ngenyot, entah ngenyot jempol, ngenyot dot atau ngenyot puting ibunya gitu. Kalau ibunya kan malah lebih deket ya, jadi bonding ke ibunya. Nah itu pada saat anak ngenyot itu dia endomorfin di kepala kita, di otak itu naik. Jadi terasa nyaman. Dan itu kayak orang kecanduan, sama kayak orang kecanduan morfin, obat-obat penenang gitu. Menghilangkannya susah sekali. Nah itu dengan caranya mungkin kalau kita langsung stop, anaknya stres, pasti nangis segala macam ribut. Coba kasih air putih dulu. Jadi pengantar tidurnya air putih. Jadi susu dikasih sebelum ngantuk, sikat gigi, mau tidur kasih botol isi air putih, tengah malam kalau dia kebangun kasih air putih. Seperti itu. Nah, nanti kalau bisa lagi lama-lama air putih itu hilang gitu. Iya, Dok. Ya, itu tips dari saya.
Wah, luar biasa. Ini saya juga jadi pinter ini nanti buat menantu ya, yang punya baby nanti bisa kasih Betul ya. edukasi. Iya, dokter. Terima kasih sekali. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi nanti kita simpan buat yang kedua, sesi kedua, karena waktunya kita terbatas, dokter ya. Jadi ini tidak terasa udah di penghujung acara, dokter. Dan saya minta ya dengan hormat sekali lagi Dokter Susanti memberikan closing statement ya, biar ibu-ibu yang di rumah juga mengingat kembali ya, take home message bagi kita semua, dokter. Silakan. Jadi pesan dari saya adalah kesehatan gigi dan mulut anak itu adalah, ingat ya, adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab orang lain ya, karena anak diberikan oleh Tuhan untuk orang tua yang pelihara. Lalu yang paling penting ya ini untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendengarkan, bahwa untuk mencegah semuanya ini ya, kelainan di mulut ini terutama gigi berlubang, kata kuncinya adalah sikat gigi yang bersih. Bersih, bersih dalam arti dengan tanda kutip ya, bukan bersih asal bersih, bukan mulutnya seger aja. Jadi kalau giginya selalu bersih, kalau kita tahu riwayat apa tadi terjadinya karies itu bagaimana, tidak akan asam mulutnya. Jadi karies itu tidak akan terjadi. Sebenarnya murah kan ya, Mbak Maria? Murah sekali. Ke dokter gigi mahal. Iya. Udah bikin kayak tadi space maintainer, nanti mesti gigi palsu, implan ya orang tuanya. Ini juga nggak cuma buat anaknya sih, mungkin pengetahuan buat orang tuanya sendiri ya, diaplikasikan sendiri. Pokoknya kalau selalu bersih, giginya akan oke. Iya. Itu aja Mbak Maria. Iya. Luar biasa sekali dan terima kasih sekali lagi Dokter Susanti. Kami dari sahabat SOS, sahabat dokter SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama mengucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Susanti atas sharing informasi dan edukasi serta jawaban-jawaban pertanyaan para pendengar di event hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah setia sampai hari ini ya, dan teruslah bersama kami di SOS Sahabat Dokter di kesempatan sore hari ini, dan untuk selanjutnya Dokter Susanti ada part 2 dan kita akan bertemu lagi di Sabtu depan, dan terima kasih untuk Dokter Susanti sekali lagi, tema dan bahasannya sangat menarik dan Tuhan memberkati. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih.